bagaimana Anda melihat insentif yang diberikan oleh pemerintah ini dan juga mungkin bagaimana insentif ini bisa berkait kepada pembiayaan atau permintaan perumahan? Iya, terima kasih. Jadi kami menyambut baik insentif tersebut yang diberikan oleh Bank Indonesia meningkat dari 4% menjadi 5%. Tentu ini akan menambah daya dorong kita untuk menyalurkan kredit gitu ya dari sisi itu. Nah, kalau dari sisi sektor perumahan seperti kita ketahui di Sumatera Utara ini penduduk Sumatera Utara ini nomor 4 provinsi terbesar gitu dari sisi jumlah penduduk. Jadi ada 15 juta penduduk dan backlog juga cukup tinggi sehingga kami dengan insentif tersebut lebih bersemangat untuk tadi berperan aktif bagaimana mensukseskan Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto. Baik, lalu Anda sendiri melihat sejauh mana juga dukungan kredit yang sudah diberikan Bank Sumut terhadap sektor properti ya di tanah air? Ya, jadi kita memberikan kredit kepada sektor properti dari sisi FLPP ataupun KPR yang biasa gitu. Bank Sumut selalu mendorong itu gitu ya. Dan di tahun ini kita targetkan FLPP dan KPR itu tumbuh di atas 10%. Baik, Gitu. lalu untuk nasabah misalnya atau debitur retail atau juga mungkin developer, sejauh ini seperti apa sih Pak? Artinya kalau kita bandingkan ya misalnya ini kan sudah mendekati kuartal kedua ya di tahun 2025. 2025. Anda melihatnya seperti apa? Atau mungkin kalau dibandingkan dengan tahun lalu? Jadi kalau dibandingkan tahun lalu karena tadi ada program pemerintah dan ada insentif dari pemerintah gitu ya. Saya rasa ini akan lebih mendorong perbankan untuk memberikan kredit kepada sektor perumahan itu. Baik, artinya memang sektor perumahan nih harapannya bisa semakin bergeliat atau semakin bergeliat gitu ya dengan adanya tadi program 3 juta rumah dari pemerintah dan juga dari BI sudah ada insentif untuk ke arah sana gitu ya. Itu. Baik, lalu bagaimana evaluasi Anda Pak terkait kinerja dari Bank Sumut pada tahun 2024? Oh iya. Jadi tahun 2024 alhamdulillah Bank Sumut secara kinerja overall kita mengalami peningkatan yang baik ya. Laba meningkat gitu, NPL juga turun gitu ya. NPL kita sekarang di 2,19 gitu ya. Jadi relatif kecil gitu. Terus juga dari sisi aset kita mengalami kenaikan, dana pihak ketiga juga demikian. Kredit kita tumbuh 9% di tahun lalu gitu. Ya. Baik, lalu untuk kredit produktif Pak ya, sejauh ini seperti apa? Ini kan kalau bicara mengenai kredit ada kredit produktif, ya. ada kredit konsumtif, lalu juga kita lihat mungkin ada kredit ke UMKM. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya bank-bank daerah ini kan mungkin support utamanya ke UMKM ya. Ya. Ini kalau dari 3 kredit ini mana nih Pak bobotnya yang artinya mengalami peningkatan yang cukup baik, lalu juga penyalurannya juga lebih banyak nih ke yang mana Pak? Jadi memang kalau DNA-nya Bank Pembangunan Daerah itu sebagian besar kreditnya ke sektor konsumtif yang government sektor gitu ya. Tetapi dengan perkembangan zaman tentu saja Bank Daerah mendorong agar kredit di Bank Pembangunan Daerah itu didorong untuk yang lebih produktif. Di Bank Sumut sekarang kredit produktifnya mendekati 40% dibanding yang konsumtif seperti itu. Baik, jadi kredit produktifnya ini lebih banyak begitu ya Pak ya. Lalu untuk UMKM sendiri Pak, UMKM untuk di tahun 2024 penyaluran kreditnya seperti apa? Apakah artinya sesuai dengan target atau mungkin melebihi target? Lalu untuk di tahun 2025 ini penyaluran kredit untuk UMKM seperti apa? Atau mungkin di Sumut tuh seperti apa sih Pak untuk penyaluran kredit ke UMKM? Nah kalau ke UMKM itu kita ada portofolio di KUR ya. KUR itu ada sekitar 6% kredit kita di total dari total kredit kita di sektor KUR tadi itu. Nah ke depan memang kita harus mendorong kredit-kredit yang UMKM itu lebih porsinya lebih banyak lagi gitu ya dibanding yang kredit yang ke sektor konsumer. Nah kita Bank Sumut itu untuk kredit kepada UMKM ataupun sektor yang retail yang kecil gitu ya. Kita sudah memiliki 5 sektor unggulan. Satu itu ke government sektor. Government sektor itu misalkan kontraktor-kontraktor kecil di kabupaten kota itu jumlahnya ada 13.000 kontraktor-kontraktor yang kecil. Yang kreditnya 1-2 M bahkan ada yang 200 juta, 300 juta, 500 juta seperti itu.
Ini yang posisi peringkat pertama ya Pak? Ya, jadi itu yang kita akan dorong itu. Terus juga ke toko-toko di sana disebutnya panglong. Panglong itu toko bangunan kalau di sini. Toko-toko bangunan juga demikian, kita kasih kredit yang baik itu KUR maupun kredit yang non KUR. Nah itu jumlahnya juga setiap kecamatan itu ada sekitar 10, berarti ada sekitar kali 600 ya, sekitar ada 6.000 lah di seluruh kota di Sumatera Utara. Itu yang toko-toko bangunan, jadi kita sudah petakan itu. Nah terus juga kita akan mengembangkan desa ya, karena ada BUMDes, terus ada desa wisata. Jadi desa itu di sana ada 5.500 desa, cukup banyak gitu ya. Salah satu provinsi yang memiliki desa terbanyak di Indonesia, ada 5.500 dan potensi di Sumatera Utara ya? Di Sumatera Utara. Jadi potensi-potensi di pedesaan, terutama di sektor agrobis, wisata, kita akan dorong terus supaya lebih maju demikian. Baik, lalu berkait dengan begitu banyaknya program-program prioritas dari pemerintah ya Pak, tadi kalau kita sudah membahas terkait dengan perubahan, lalu juga bagaimana upaya dari bank bangunan daerah ini untuk bisa terus menyalurkan kredit utamanya ke UMKM ya Pak ya. Untuk di tahun 2025 ini Pak, kalau tadi kita membahas tahun 2024, target-target apa yang ingin dicapai oleh Bank Sumut ya? Oleh Bank Sumut untuk bisa artinya mungkin nanti kedepannya program-program apa atau mungkin artinya langkah-langkah apa yang akan terus dilakukan oleh Bank Sumut untuk bisa mencapai target-target tersebut. Ya, jadi gini, kita lihat dulu dari sisi besarannya pemerintah ya. Jadi pemerintah ada Astacita, inti dari Astacita kan untuk kemakmuran intinya, demikian. Nah, kalau kita breakdown lagi, ada hal-hal penting yang oleh pemerintah itu sangat didorong. Kami Pak Bobi memiliki visi misi, salah satu ada 4 yang program prioritas beliau itu adalah kesehatan, pendidikan, pertanian dan infrastruktur. Nah, kami itu akan mendorong itu di Sumatera Utara. Jadi kredit juga akan didorong ke arah sana gitu ya. Nah, kalau secara nasional kita juga ada permasalahan APBN yang ada efisiensi gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya efisiensi itu kita sebagai bagian dari pemerintah ini harus bisa mendorong memberikan solusi bagaimana ini supaya pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan Pak Prabowo 8% itu bisa mendekati di tahun ini dan di tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi ya. Nah, kami dari sisi bank daerah itu mencoba memformulasikan dengan adanya APBN yang berkurang gitu ya, kucurannya juga ke pemerintah daerah berkurang sekitar 10% masing-masing kabupaten kota itu, kami membuat program adanya pinjaman daerah. Jadi daerah itu bisa menerbitkan sukuk, obligasi dan memiliki pinjaman daerah untuk kalau menutup defisitnya. Nah, yang paling mudah itu adalah pinjaman daerah. Nah, Bank Sumut akan memberikan dorongan itu pinjaman daerah kepada kabupaten kota. Gitu. Kita jumlahnya ada 33 kabupaten kota plus 1 provinsi. Gitu. Nah, kita akan dorong itu. Kita sudah hitung sekitar 4-5 triliun untuk bagaimana mendorong 4 sektor tadi itu. Jadi pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Nah, ini supaya kabupaten kota itu bisa membangun lebih awal